Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini atau pada kali ini akan terambil dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 10 dan ayat 11, kemudian dilanjutkan dengan ayat 14 dan ayat yang ke-15. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti betul apa yang Engkau kehendaki. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya akan membacakan Kejadian pasal 13 ayat 10, ayat 11, ayat 14 dan ayat 15 demikian. Lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, lembah itu sampai ke Zoar seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Ayat 14. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, layangkanlah pandangmu dan lihatlah dari tempatmu berdiri ke utara dan selatan, ke timur dan barat. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua sudah mengenal kisah antara Abram dengan Lot. Relasi Abram dan Lot ini adalah relasi paman dengan keponakan. Mereka sama-sama kaya. Kekayaan pada waktu itu tentu saja diukur dari berapa banyak hewan ternak yang mereka miliki. Nah, karena mereka sama-sama kaya, oleh karena itu para gembala mereka juga seringkali terlibat cekcok, pertikaian, pertengkaran karena mereka memperebutkan ladang atau lahan gembalaan dan juga tentunya air. Tentu kita bisa membayangkan di wilayah Timur Tengah di sana sebagian tanahnya tandus sehingga air itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang sangat berharga. Nah, oleh karena para gembala mereka seringkali terlibat dalam perkelahian atau percekcokan, kemudian Abram mengambil inisiatif, mengajak bicara Lot. Dan kemudian Abram seolah-olah mengatakan demikian, daripada para gembala kita ini terus bertengkar, mari kita berpisah saja. Silahkan kamu memilih mau pergi kemana, wilayah mana yang akan menjadi milikmu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada titik inilah kita sebenarnya akan melihat dua karakter yang sangat berbeda. Abram sebagai orang yang lebih tua, sebagai paman, sebenarnya pada masa itu ia berhak untuk menentukan pilihan lebih dahulu. Ia berhak memilih wilayah mana yang akan ditinggalinya. Sementara Lot yang adalah keponakannya, ya tentunya harus menerima apa yang menjadi keputusan pamannya. Tetapi itu justru tidak dilakukan oleh Abram. Abram justru memberikan kesempatan pertama kepada Lot, silahkan memilih terlebih dahulu. Dan Lot tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera melihat lembah sungai Yordan yang begitu banyak airnya. Artinya itu wilayah yang sangat subur. Dan ia katakan, saya mau lembah Yordan. Jadi wilayah itu semua diambil oleh Lot. Dan Lot tidak menyisakan apapun tanah yang baik untuk Abram. Apakah Abram protes? Tidak. Abram menerima saja. Baik, kalau itu yang menjadi pilihan dari Lot, maka Abram memilih wilayah yang lain yang nampaknya lebih gersang, ya, tidak subur daripada wilayah yang dipilih oleh Lot. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dua karakter yang berbeda ini. Yang satu mau mengutamakan orang lain, yang satu hanya mengutamakan kepentingan, kesenangan, dan keuntungan dirinya sendiri. Yang satu mau berkorban buat orang lain, yang lain mengorbankan orang lain untuk dirinya. Seharusnya kalau Lot memiliki karakter yang baik, ia akan mengatakan, tidak paman, paman lebih tua, silahkan paman memilih lebih dulu. Aku yang muda akan mengikuti, menerima apa yang paman putuskan. Harusnya begitu.
Tetapi toh itu tidak dilakukan oleh Lot. Karena ia ingin mendapatkan yang terbaik dan tidak peduli apakah orang lain akan mendapatkan hal yang sama baiknya. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik karena bacaan kita tadi dikatakan ketika Abram meminta atau menyuruh Lot memilih wilayah yang akan ditinggalinya, dikatakan Lot melayangkan pandangnya ke arah lembah Sungai Yordan. Lalu ketika Lot sudah memilih dan pergi meninggalkan Abram, Allah berbicara kepada Abram dan Allah berkata, sekarang layangkan pandangmu ke barat, timur, utara, dan selatan. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua kalimat yang sama, layangkan pandangmu. Lot melihat dengan mata jasmaninya, mata jasmani yang dipenuhi dengan hasrat menguasai semuanya. Mata jasmani yang tidak peduli pada norma-norma yang ada, semua mau ditabrak demi keuntungan dan kepentingannya sendiri. Sementara Abram melihat dengan mata iman. Mata iman yang meyakini bahwa jikalau ia mau mengutamakan orang lain, jikalau ia mau berkorban untuk orang lain, itu bukan sebuah kerugian. Dan kisah selanjutnya kita tahu, Lot yang kaya raya semakin makmur pada akhirnya kehilangan segala sesuatunya. Kehilangan semuanya. Sementara Abram yang menjaga keluhuran dan karakter yang baik justru menerima segala sesuatunya sesuai dengan janji Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di zaman yang semakin keras, dalam kehidupan yang penuh dengan pergulatan, persaingan, acap kali karakter yang baik, karakter yang mulia itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang penting. Banyak orang yang meyakini, waduh, di zaman yang seperti ini, zaman yang keras, berat, dan penuh dengan persaingan yang tanpa belas kasih ini, mengutamakan karakter yang baik jelas akan membawa pada kehancuran. Tetapi firman Tuhan mau berbicara kepada kita. Orang yang menjaga karakter yang baik, memelihara dan mempertahankannya, ia sesungguhnya tidak kehilangan sesuatu pun. Justru sebaliknya, ia akan mendapatkan segala sesuatunya yang berasal dari Allah sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk memiliki karakter yang baik dalam kehidupan ini. Karakter yang mau peduli pada orang lain, karakter yang mau berkorban untuk orang lain, karakter yang mau mengutamakan kebaikan orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu terus menerangi hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu menjagai jalan-jalan kehidupan kami. Karena hanya ketika kami berjalan di jalan Tuhan, maka sesungguhnya kami akan senantiasa terpelihara oleh Tuhan sendiri. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.